Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, malam ini kita bisa melanjutkan kegiatan kita. Dan seperti biasa kita akan bahas sirah nabawiyah. Kita akan buat per bagian atau per episode ya. Sekarang kita masukin pembahasan berikutnya, yaitu maqasid atau tujuan atau manfaat, keuntungan, buah daripada mempelajari sirah nabawiyah. Kenapa kita harus belajar sejarah Nabi? Apa untungnya kita belajar sirah nabawiyah? Ini pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengenal Nabi Muhammad. Kenapa kita belajar sirah? Karena Allah nyuruh kita, memerintahkan kita untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman yang berbunyi wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Di situ kata-katanya wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian. Wa'lamu dari asal kata apa? Alima ya, ya'lamu artinya mengetahui. Dan dari situlah asal katanya ilmu, informasi, wawasan, ilmu artinya mengetahui. Wa'lamu, dan milikilah pengetahuan oleh kalian, begitu ya, supaya kalian memiliki ilmu. Anna, bahwasanya fikum, di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Ini ayat kata ulama secara enggak langsung ataupun secara langsung nyuruh kita supaya kenal, supaya kita punya ilmu, punya pengetahuan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah adalah orang yang Allah suruh kita kenal beliau. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk mengenal si A, si B, si C, enggak. Tapi kalau Nabi Muhammad kita disuruh kenal. Antum enggak bermasalah kalau enggak kenal sama tokoh fulan, apalagi yang nggak ada hubungannya sama agama, apalagi yang nggak dekat sama Allah dan Rasulnya. Tapi kalau Nabi Muhammad antum nggak kenal, itu masalah. Nah, kadang-kadang sebagian umat Islam lebih kenal tokoh lain, atau bahkan kadang-kadang bukan orang Islam tokoh itu, lebih hafal sejarah dia daripada sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini masalah. Ya. Kemudian kenapa kita harus kenal sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi Muhammad ini adalah ayah kita, manusia paling dekat sama kita seharusnya, secara emosional seharusnya. Ya kan, kalau secara emosional mungkin kita paling dekat sama siapa? Sama aba, sama ayah, sama ibu, ya kan? Paling dekat. Sama guru kita mungkin dekat. Kita sebenarnya nggak sadar, orang yang paling dekat sama kita seharusnya secara batin, seharusnya itu Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah sayangnya sama kita lebih daripada orang tua kita. Bahkan lebih daripada itu, kita disuruh kenal sama Nabi Muhammad karena Nabi ini adalah ayah kita. Rasulullah ini adalah ayah kita. Ya. Dari mana Nabi Muhammad ayah kita? Dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi Muhammad itu harus lebih diutamakan sama orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Kita harus lebih apa-apa tuh Nabi Muhammad. Harus menomorsatukan Rasulullah daripada diri kita sendiri bahkan. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi adalah ibunya orang mukmin, ibu kita. Makanya Siti Khadijah disebut Ummul Mukminin, Siti Aisyah disebut Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Kalau Siti Khadijah ibu kita, berarti Rasulullah apanya kita? Ayah kita. Ya, bahkan bukan sembarang ayah. Habib, kan kita punya ayah, Habib. Iya, kita punya ayah kandung yang mana nasab kita bersambung kepada beliau.
Kita juga punya ayah ideologi, guru, ayah kita yang membimbing secara pemahaman agama. Kita juga punya ayah mertua, tapi al-abil akbar, ayah yang paling agung adalah Nabi Muhammad SAW. Dari semua ayah-ayah kita ini punya ayah banyak, termasuk leluhur kita, ayah kita. Tapi al-abil akbar, al-mahbub laka wal mukhassas bisyarafil afkhar, di dalam kitab Maulid al-Habsyi itu Simtud Durar, Habib Ali al-Habsyi menyebut Rasulullah adalah al-abil akbar, ayah terbesar kita. Bagaimana kalau ada anak enggak mau kenal ayahnya, itu kan bermasalah. Ya. Kemudian juga untuk apa kita mengenal Nabi Muhammad SAW? Ulama mengatakan mengenal Rasulullah SAW itu dengan mempelajari sirahnya dan hal-hal yang berkaitan sama Rasul, bisa jadi hukumnya wajib. Ya, hukumnya bisa wajib ain, bisa fardu kifayah, bisa juga sunnah. Kapan wajib? Wajib kita kenal Nabi Muhammad SAW, yang mana kenal sama Rasul itu bagian dari sejarah Nabi, adalah ketika kita diwajibkan mengenal sifat-sifat Nabi Muhammad, yang kalau kita nggak kenal, nanti kita bisa pikiran nggak bagus sama Rasulullah. Contoh, Nabi Muhammad pernah maksiat apa enggak? Nggak pernah. Itu akidah. Sifat Nabi Muhammad, sifat-sifat yang wajib, ya, siddiq, amanah, tabligh, fatanah, dan seterusnya. Nah, juga sifat-sifat yang lain, nanti kita belajar sejarah Nabi Muhammad, kita bisa melihat, oh ternyata Nabi Muhammad itu seorang nabi yang kita harus yakini bahwa beliau tuh kayak gini, begitu. Kalau kita tidak meyakini itu, bermasalah akidah kita, sehingga menjadi wajib dalam hal itu. Begitu ya? Wajib dalam hal itu. Bisa juga fardu kifayah, yaitu memahami sirah secara luas dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau orang nggak kenal sama Nabi Muhammad, dikhawatirkan dia mengingkari sebagian kebesaran Rasulullah SAW. Sebagaimana yang sering kita ungkap, kita kutip dalam ceramah, Ana suka bawain ayat dalam Quran. Allah berfirman apa? Allah Subhanahu wa taala mempermasalahkan orang-orang yang kenal sama Nabi tapi kok enggak mau percaya sama Rasulullah. Orang yang enggak percaya sama Nabi itu biasanya orang yang ingkar, yang enggak kenal. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Ayat ini Allah mengatakan, dalam ayat ini Allah berfirman, apakah mereka tidak kenal dengan Rasul mereka sehingga sebab enggak kenal mereka ingkar? Paham? Orang kalau enggak kenal pasti ingkar, kalau kenal pasti cinta, begitu. Kalau enggak kenal pasti ingkar. Orang yang ingkar itu biasanya enggak kenal. Kita enggak kenal sama orang nih. Ada orang pakai baju yang luar biasa, kita tanya, siapa nih orang? Ini orang begini, siapa dia? Kita kayak ingkar, ngelihat dia dipuji-puji orang juga kita lihat dulu. Kita kan nggak kenal. Tapi setelah kita kenal, kita bisa cinta. Nah, kita mengenal, mempelajari sejarah Nabi Muhammad supaya kita tidak mengingkari kebesaran Rasulullah. Bukan cuma itu, dengan kita belajar sejarah Nabi, Allah bisa jaga hati kita daripada racun pemahaman. Orang-orang di luar banyak yang mau menjelek-jelekan Rasulullah. Ya, ngejelek-jelekinya bukan dengan cara yang keji, bukan. Misalnya mereka mengatakan Nabi Muhammad itu manusia biasa. Nabi Muhammad manusia biasa. Nah, ini adalah buah dari orang yang enggak belajar sejarah Nabi secara mendetail. Kalau dia tahu sejarah Nabi Muhammad, enggak mungkin dia bilang Nabi Muhammad manusia biasa. Enggak mungkin. Ya. Makanya cendekiawan barat yang belajar, yang menulis sejarah Nabi Muhammad, antum jangan tertipu dengan pujian orang-orang barat untuk Rasulullah. Kadang-kadang orang barat muji-muji Nabi Muhammad, ada yang pujiannya emang tulus, ada juga orang-orang cendekiawan barat yang muji Nabi Muhammad mau ngejebak kita. Misalnya mereka mengatakan,
Nabi Muhammad ini komandan perang yang paling hebat. Dia ini seorang yang ilmuwan yang jenius. Dia mengerti sains dan seterusnya. Tapi mereka seolah-olah mau menutupi bahwa beliau ini seorang nabi yang diutus oleh Allah yang wajib diimanin. Sehingga orang-orang akhirnya cuma mengagumi nabi sekedar komandan perang, kepala negara, udah. Lupa dengan jabatan kenabian Rasulullah yang berhubungan sama akidah, sama iman. Nah, kita umat Islam harus mempelajari dengan benar-benar sejarah Nabi Muhammad supaya menjaga akidah kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa kita harus belajar sejarah Nabi? Yang kedua, manfaat yang kedua kita mempelajari sirah nabawiyah adalah untuk apa? Tathbitul fuad. Untuk memantapkan hati kita. Mengokohkan hati kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak." Allah berfirman, nabi-nabi yang kami kisahkan kepada engkau di Al-Quran, kata Allah, wahai Rasul, kisah-kisah nabi yang kami ceritakan kepada engkau di Al-Quran, itu kata Allah, nuthabbitu bihi fuadak, bisa membuat hati kamu mantap untuk berjuang. Ya, apalagi kisahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kisah-kisah para nabi aja bisa memantapkan hatinya Rasulullah, apalagi kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat bisa bikin mantap hati kita, apalagi antum para santri. Termasuk ana Al-Fagir yang ngajar, yang dakwah, ustadz yang ngajar. Itu kalau kita belajar sejarah Nabi Muhammad sedikit banyak bikin hati kita semakin kuat. Santri misal contohnya lagi sumpek di pondok begini, ente baca sejarah Nabi Muhammad 3 tahun diboikot sama orang kafir Quraisy. Sahabat-sahabat Rasulullah sampai nggak bisa makan makanan yang enak 3 tahun. Diboikot, nggak boleh jual beli, nggak boleh dagang, nggak boleh nikah. Sampai sebagian sahabat tuh makan daun-daunan. Nggak enak banget. Tapi mereka merasakan itu manis karena di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nggak apa-apa, jiwaan yang ngerasain nggak enak, yang penting ini di jalan Allah. Kuat lagi kita, ya Allah, saya nggak ada apa-apanya dibandingin itu. Ya, lihat semangatnya Nabi Muhammad SAW waktu disuruh berhenti dakwah sama kafir Quraisy. Bilang sama pamannya Abu Thalib, kata Rasulullah, wahai pamanku, andai kata matahari di tangan kanan. Ini kan semangat luar biasa Rasulullah. Jangan lagi baru mau ngeberhentiin saya. Kalau dulu Bung Karno pernah bilang, kasih saya 10 anak muda, saya akan rubah dunia, kan begitu. Ini kan semangatnya Bung Karno. Nggak ada apa-apanya sama Nabi Muhammad, nggak pantas dibandingin sama Nabi sih. Bukan 10 anak muda, ambil matahari, taruh di tangan kanan saya. Ambil bulan, taruh tangan kiri saya. Suruh saya berhenti dakwah. Saya mati atau agama Islam ini tetap tersebar. Kayak apa tuh Rasulullah? Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Dalam Al-Qur'an Allah juga Subhanahu wa taala menceritakan para nabi-nabi itu, di mana para sahabat-sahabatnya, orang-orang yang berjuang di jalan Allah bersama para nabi itu, fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa mastakanu wa ma dha'ufu wa mastakanu. Mereka para nabi-nabi dan para sahabat-sahabat itu enggak pernah lemah, enggak pernah menyerah menghadapi tantangan apapun di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka terus berjuang. Kisah-kisah para nabi ini, apalagi kisahnya Rasulullah SAW, bisa mengukuhkan hati kita. Ya. Bagaimana buat para ustadz-ustadz, buat para pengurus-pengurus atau ustadz-ustadz, pengurus pondok misalnya nih, atau Al-Fagir saya sendiri sama, siapapun, bagaimana cuplikan kisah Nabi Muhammad setelah perang Taif itu bikin semangat hidup, bikin kita bangkit lagi. Sedikit cuplikan Rasul itu perang Taif. Jadi Nabi perang Hunain, kemudian perang Taif, dan Nabi Muhammad dapat ghanimah banyaknya bukan main. Sangat banyak ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang.
Nabi dapat ratusan ribuan ekor onta, kambing dan seterusnya. Dapat duit miliaran di situ Rasulullah, miliaran. Terus Rasulullah bagi-bagikan ghanimah itu kepada sahabat yang tinggal di Mekah. Yang banyak di antara mereka justru yang baru masuk Islam dikasih duit, wah sekian. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi yang dari Madinah, sahabat Ansor, nggak dikasih sama Rasulullah SAW. Ghanimah itu nggak dikasih. Sehingga sahabat-sahabat Ansor Madinah ini keluar suara. Ini pedang kita masih basah nih, kita dulu masuk Islam lebih dulu orang Ansor yang siap nolong Nabi Muhammad sampai di kota Madinah, yang habis-habisan berkorban buat Rasulullah, kita nggak dapat apa-apaan nih sekarang. Kebanyakan suara itu dari yang muda-muda karena memang belum sempurna akalnya. Akhirnya suara itu sampai ke Rasulullah, sampai kata Rasulullah, kumpulin semua sahabat Ansor di satu tempat. Jangan ada yang masuk kecuali Ansori, kecuali orang Madinah. Di situ Nabi Muhammad tarbiyah mereka, Nabi didik mereka di situ. Kalian boleh ungkit-ungkit, bilang sama aku, wahai Rasul, engkau kan dulu nggak ada yang mau nolong, nggak ada yang mau ngasih tempat, kami yang ngasih tempat. Bilang sama ana begitu, kata Rasul. Ente yang bantu ana dari awal, bilang, kata Rasul. Pada nunduk tuh semua sahabat-sahabat Ansor nunduk. Ente kalau ente mau ente ceritain apa kebaikan-kebaikan. Maksudnya Rasulullah bilang kebaikan antum yang sudah antum kasih ke ana, sekalian buka. Lihat, pada akhirnya Nabi bilang sama mereka, amatardun, wahai kalian para sahabat Ansor, apakah kalian tidak senang, tidak puas, an yarji'an nasu bisyah, an yarji'an nasu bil amwal. Apakah kalian tidak senang orang-orang Mekah pulang bawa harta ke kampung mereka, pulang ke Mekah bawa harta ghanimah, wa tarji'una ila rihalikum bi Rasulillah. Kalian pulang ke kampung kalian ke Madinah bawa Rasulullah. Ente enggak senang? Enggak ridho ente? Mereka anak kasih harta, ente anak kasih anak diri anak ikut sama ente semua. Ya. Ente enggak senang seperti itu, kata Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat pada nangis di situ. Mereka mengatakan, radina ya Rasulullah, radina. Kisah itu bikin semangat kita. Kenapa ya Allah? Kita ini berjuang di jalan Allah, mungkin kita nggak dapat harta, tapi biarin anak ngurus begini. Mudah-mudahan anak dapat ma'iyah, kebersamaan sama Rasulullah. Karena santri itu titipannya Nabi Muhammad SAW. Ambil kisah itu, semangat lagi itu hidup. Semangat lagi kita berjuang. Tathbitul fuad. Ya. Apa yang kita perjuangkan, antum di pesantren belajar ilmu, ini bisa dapat kebersamaan loh sama Rasulullah SAW. Teman-teman antum yang di SD belajar, ngambil jurusan fakultas ekonomi, ngambil jurusan politik, ngambil jurusan akuntansi, mereka sudah terbayang bakal dapat duit kerja di tempat yang enak. Biarin mereka bawa harta mereka masing-masing, antum semuanya pulang nanti sama Rasulullah. Karena antum ngambil jalur ilmunya Nabi Muhammad SAW. Itu contoh semangat kita bertambah ketika kita mendengar kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Itu pelajaran yang berikutnya, yang kedua. Pelajaran yang ketiga, hikmah yang ketiga, kenapa, untuk apa kita belajar sejarah Nabi Muhammad, mendalami sirah nabawiyah, untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah, supaya merangsang rasa cinta dalam hati kita. Karena mencintai Nabi Muhammad hukumnya apa? Wajib. Mencintai Rasulullah hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Antum santri-santri yang masih kecil mau nulis ayat tadi itu, kalau nggak bisa tulis aja ayat tentang cinta Nabi Muhammad, dah tulis begitu. Ntar keluar dari masjid pas mutolaah, pas idhofi, tanya sama ustadznya atau sama santri yang gede, yang sanawiyah, yang aliyah, tadi ayatnya apa aja, tolong catetin anah, tuh hafalin ya. Atau kalau yang gede bingung mau nulisnya, tulis depannya aja qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, dah itu aja tulis. Itu gampang nyarinya nanti ayat Quran. Itu kata ulama
dalil ayat yang menjadi dalil wajibnya mencintai Nabi Muhammad. Orang yang tidak mencintai Nabi Muhammad disebut orang fasik. Di ayat itu Allah sebut tadi, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan cinta sama Nabi itu nggak bisa dipaksain, harus dirangsang, ditumbuhin. Bagaimana caranya? Tadi itu, tak kenal maka tak sayang. Ente sering dengar tentang Rasulullah terus-terusan, maka insya Allah akan tumbuh rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan belajar sejarah Nabi, otak ente kebayang Rasulullah melulu. Rasulullah jalan, Rasulullah berkata kepada sahabat tuh, di otak ente Nabi melulu, Nabi. Ente baca sejarah Nabi, ente pasti pikiran ente melayang ke Nabi Muhammad SAW. Pasti itu, pasti. Dan itu yang akan mengundang rahmat Allah untuk menumbuhkan rasa cinta di dalam hati kita, di dalam hati kita. Dan salah satu sebab orang mati su'ul khatimah adalah hatinya nggak ada cinta sama Rasulullah. Kata Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih, Malang. Tanda-tanda husnul khatimah, ente ada rindu sama Nabi Muhammad, ente ada cinta sama Rasulullah. Tanda-tanda su'ul khatimah, hati kosong dari cinta dan rindu sama Rasulullah. Belajar sejarah Nabi, perhatian sama sirah nabawiyah, ini sebab husnul khatimah. Karena almar'u ma'aman ahab, seseorang akan bersama orang yang dicintai. Ya. Itu hikmah yang ketiga, manfaat mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW. Kemudian hikmah yang keempat, kita mempelajari sirah nabawiyah, salah satu tujuannya adalah agar kita tahu, faham hakikat Islam yang sebenarnya, esensi Islam. Islam itu kan ada yang bilang Islam tuh begini, ada kelompok onoh bilang Islam tuh begini, ada kelompok A bilang Islam yang benar tuh begini, kelompok B bilang Islam yang benar begini, kelompok C bilang Islam yang benar begini. Nggak ada tabarrukan. Kelompok C bilang Islam yang benar itu begini, nggak ada tawassul. Kelompok C bilang Islam yang benar itu begini, ya, dan seterusnya. Ya, maka dengan kita belajar sejarah Nabi, kita akan melihat nanti bagaimana Islam yang sebenarnya itu seperti apa. Ya. Karena sekarang kan ada orang yang gembar-gemborin Islam, katanya kita ini sama Islam nggak usah radikal begitu ya. Sebenarnya mah kalau radikal itu menurut bahasanya, menurut akar bahasa, radikal itu artinya apa? Apa radikal? Radikal itu artinya akar. Orang Islam yang radikal adalah orang yang Islamnya sudah mengakar dalam hatinya, nggak bisa digoyang-goyang lagi. Sebenarnya bagus kalau radikal mah. Yang jelek itu ekstrim. Halakal mutanatti'un, al mutasyaddid, itu yang jelek. Kalau radikal mengakar Islam itu bagus. Seperti Sayyidina Bilal bin Rabah yang disiksa suruh murtad, tetap Islamnya itu mengakar di hati, nggak bisa ahadun ahad. Gitu. Kita jadi tahu Islam yang sebenarnya. Islam yang sebenarnya itu apaan sih Islam yang sebenarnya? Apakah kita itu nggak boleh ngedoain orang zalim? Rasulullah, kita belajar sejarah nanti bagaimana ada 70 sahabat Nabi yang dibunuh itu, ya, oleh Bani Ri'il dan Dzakwan, dan Nabi kunut mendoakan binasa kepada mereka. Kita jadi tahu, oh ternyata boleh kita mendoakan keburukan buat orang zalim. Wah, berarti kemarin-kemarin bilang kita jangan begitu rahmatan lil alamin, kurang rapih itu Islamnya begitu. Jadi kita tahu Islam yang sebenarnya. Oh, ternyata Rasulullah kok begini, boleh ini ya. Nah, jadi tahu ente. Paham? Bagaimana ketika sahabat Abu Ayyub Al-Ansari bikin makanan buat Rasulullah SAW, kemudian Nabi kelar makan, Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya dan keluarganya makan yang bekas Rasulullah, ambil barokah. Oh, ternyata boleh. Bagaimana nanti ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat Nabi yang lain memuliakan Rasulullah, air bekas wudunya, sendalnya Nabi dibawa yang rapi. Oh, ternyata memuliakan. Nah, kita jadi tahu Islam yang sebenarnya.
Bagaimana nanti sebab Islamnya orang Madinah? Ternyata orang-orang Yahudi tawassul sama Nabi Muhammad. Wafatnya ibunya Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah binti Asad, Rasulullah ikut nguburin ke dalam. Kita jadi tahu ternyata Nabi sendiri begini. Oh ternyata Islam yang benar itu begini. Ya. Soal jilbab dan cadar. Cadar itu katanya budaya Arab, kata Islam ono. Jilbab itu budaya Arab, kita nggak usah Islam yang Arab-Araban. Islamnya biasa-biasa aja. Dengan belajar sejarah Nabi Muhammad, ente tahu ternyata istri Rasulullah pakai cadar. Ternyata istri Rasulullah pakai cadar ketika hadithul ifik, ntar tuh. Kisah hadithul ifik, ente bakal tahu bahwa Sofwan ini mengenal Siti Aisyah karena sebelum ayat hijab turun itu sudah tahu. Karena pada situ sudah pakai hijab, udah nggak kelihatan sama sekali. Jadi tahu, oh ternyata sebelum Nabi Muhammad nggak ada cadar. Cadar itu setelah Rasulullah. Bagaimana jilbab itu sangat penting sampai terjadi perang Bani Qainuqa itu urusan jilbab, urusan aurat dan seterusnya. Kita jadi tahu nanti Islam yang sebenarnya seperti apa. Ya. Jadi tahu Islam yang sebenarnya. Bukan cuma itu, nanti prakteknya juga kelihatan di Rasulullah. Kita kan belajar Islam nih, teori, hukum ini begini, hukum ini begini, hukum ini begini. Nanti kita lihat prakteknya itu ada pada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah adalah orang yang paling sempurna mengamalkan Islam. Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Ya, Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Apa maksudnya Al-Quran berjalan? Semua yang ada di Al-Quran ada sama Nabi Muhammad SAW. Semua yang ada di dalam Islam ada sama tubuhnya Rasulullah, dalam kehidupannya Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang nih, contohnya ada santri ditanya bahasa Arabnya ini apa, dia tahu. Bahasa Arabnya ini tahu. Ditanya mufrodat apa aja dia tahu. Antum ngafalin apa aja, Ustadz? Af'al apal. Asma apal. Asriyah apal. Terus apalagi yang antum hafal? Kamus Yunus ana hafal. Apalagi kamus Munawir, alhamdulillah ana sudah hafal. Ada orang seperti itu, ada. Ditanya bahasa Arab apa aja dia tahu. Karena dia ngafalin dan dia suka baca-baca kamus-kamus. Termasuk Al-Mu'jamul Wasit, termasuk dia baca kamus-kamus yang lain, Shihah dan lain sebagainya. Sehingga ditanya apa aja bahasa Arab ini dia hafal. Maka pantas kalau orang itu dijulukin, wah ini kamus berjalan nih. Kamus kan biasanya buku. Nah kalau ente pengen lihat kamus yang bentuknya orang, ini orangnya. Dia ditanya kamus apa aja tahu. Begitu. Kalau Quran yang berjalan bukan cuma hafal, tapi pengamalan Quran zahir batin, maknanya zahir batin ada sama Rasulullah. Makanya Nabi Muhammad itu pantas kalau disebut beliau adalah Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang berjalan. Ya. Dan Siti Aisyah mengatakan ketika ditanya, wahai Sayyidah, ceritakan kepada kami bagaimana akhlaknya Rasulullah, kata para sahabat kepada Siti Aisyah. Beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Apa yang diperintahin Quran ada sama Nabi. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Apalagi maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna. Yang terpuji dalam Al-Quran ada sama Nabi. Yang tercela sama Al-Quran enggak ada sama Nabi. Orang pertama yang ngejauhin itu Rasulullah. Begitu. Dan Quran itu nggak bisa diurai dengan kitab sampai puluhan jilid. Kalau ada orang mau bikin tafsir Al-Quran 100 jilid, cukup gak? Enggak. 1000 jilid kurang. Ada orang bikin tafsir Al-Quran 1 juta jilid. Apakah sudah habis ilmu Al-Quran? Belum. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Andai kata laut jadi tinta untuk menulis semua isi syarah, uraian, tafsir, makna-makna Al-Quran, lautan habis dan kandungan kalimat-kalimat Allah Al-Quran itu belum habis. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun lautnya diisi lagi buat tinta, tetap nggak habis. Itu Al-Quran. Dan Siti Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu adalah akhlaknya Al-Quran. Jadi konten moto Nabi Muhammad, lihat Quran aja udah itu, Rasulullah udah itu.
Jadi kalau ente mau ungkap Nabi Muhammad, walaupun lautan ini jadi tinta nggak bakal selesai. Ya, fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami, itu di Burdah. Keutamaan Nabi Muhammad itu nggak bisa diungkap, nggak bisa disifatin, nggak ada habisnya soalnya. Begitu. Paham? Hikmah yang kelima, tujuan manfaat belajar sejarah Nabi Muhammad SAW adalah untuk meyakinkan di dalam hati kita, memastikan bahwa beliau adalah utusan Allah, bahwa beliau adalah seorang nabi dan rasul yang dapat wahyu, yang wajib kita iman dan percaya. Bukan cuma kagum sama nabi. Kalau yang kagum orang-orang non muslim, banyak yang kagum sama Rasulullah. Tapi kita wajib beriman sama nabi, percaya bahwa beliau utusan Allah. Apa yang beliau sampaikan pasti dari Allah. Nggak ada sedikit pun yang dari Nabi Muhammad pribadi, nggak ada. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi nggak pernah mengucapkan sesuatu berdasarkan dorongan keinginan pribadi Nabi, nggak, kepentingan nggak ada. Semuanya wahyu dari Allah. Walaupun gerak-gerik Rasulullah semuanya. Makanya Nabi Muhammad suruh sahabat hijrah. Tapi Nabi belum hijrah, kenapa? Nunggu izin dari Allah. Sampai jalan izinnya, jalan hijrahnya aja nunggu izin dari Allah. Ya. Dan semua kata-kata Nabi wahyu semuanya. Allah udah subhanahu wa ta'ala udah sebut di Al-Quran, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin, kata Allah. Andai kata Rasulullah ini, kata Allah nih, mengucapkan sesuatu, taqawwal, mengucapkan sesuatu atas nama kami padahal bukan dari kami, kata Allah, la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Langsung Allah kontan, langsung Allah wafatkan beliau. Ayat ini menunjukkan bahwa dijamin semua ucapan Nabi itu dari Allah. Gitu ya. Dijamin dari Allah. Dari Allah. Semuanya. Ya, subhanallah. Kemudian hikmah yang keenam, untuk apa kita belajar sejarah Nabi Muhammad SAW adalah kalau kita udah kenal sama Nabi, yakin bahwa beliau utusan Allah, kemudian timbul rasa cinta di hati, kemudian kagum sama Nabi, rindu sama Nabi, maka itu bisa membuahkan apa? Mengikuti Rasulullah. Kita jadi pengen ngikutin Nabi Muhammad. Apa yang Nabi kerjain kita pengen ngikutin. Apa yang Nabi arahin kita pengen ngikutin. Itu ya, makanya sering yang kita sering banget kita sebutkan, sering kita dengar ayat Al-Quran yang apa, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau udah cinta sama Nabi, ngikutin Nabi, apapun yang Nabi suruh ikut, kita dicintain sama Allah. Jadi belajar sejarah Nabi Muhammad bisa menjadi jembatan, batu loncatan, sebab kita mendapatkan cintanya Allah, karena jadi sebab kita pengen ngikutin Nabi terus gitu. Ya. Dan orang yang enggak mau ikut sama Nabi Muhammad, orang yang enggak mengikuti Rasulullah, enggak mau ittiba sama Nabi, kata Imam Ghazali, dia satu di antara dua hal. Kalau ada orang enggak mau ikut Rasulullah, pasti salah satu di antara dua hal ada pada dirinya, kata Imam Ghazali. Apa salah satu di antara dua hal itu? Yang pertama adalah jahlun jali. Jahlun jali. Ya betul. Ya. Jahlun jali. Apa jahlun? Kebodohan. Jali yang benar-benar nyata. Kalau ada orang nggak mau ikut sama Nabi, ini orang bisa dipastikan dia punya kebodohan. Pasti bodoh ini orang, pasti. Tapi orang ini bisa baca kitab, Ustadz. Orang ini ngerti ilmu. Oh, pasti bodoh. Kenapa bodoh? Contoh. Nabi misalnya bilang, sholat sunnah setelah isya 2 rakaat. Atau sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat sama seperti dunia dan seisinya. Contoh tuh, orang cerdas, wah, percaya dia sama Nabi Muhammad. Ana mau dapat dunia dan seisinya, mau dapat pahala yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cerdas, dia sholat. Tapi kalau ada orang, lu nggak sholat, ente nggak sholat
sunnah fajar 2 rakaat. Enggak pasti bodoh. Kenapa? Ente dikasih pahala nggak mau lebih daripada dunia dan seisinya, udah pasti bodoh. Udah pasti bodoh. Dikasih sesuatu yang besar dengan amalan yang sedikit nggak mau. Karena Nabi yang Nabi suruh pasti buat kebaikan ente, pasti nguntungin ente pasti. Sama kayak contoh ada orang begini, ente mau gak jalan dari pintu masuk masjid sampai ke mihrab, Anda kasih duit 10 juta? Nggak mau. Emang kenapa? Males saja. Ya udah, temen ente mau Ustaz saya jalan dia dari situ jalan sini, bentar nih 10 juta. Yang pertama ditanya, ngiri gak lu? Kagak. Bodoh gak kira-kira itu? Bodoh. Cuma jalan doang kita dapat 10 juta, pasti bodoh. Orang kalau nggak mau ikut Nabi Muhammad pasti bodoh, karena dikasih yang gampang-gampang tapi dapatnya besar dia nggak mau, pasti ada kebodohan. Ada yang bodohnya 10%, 20%, 30%, 30%, 70%, ada yang sampai jahil murakab. Ya, jahil murakab. Jadi orang cerdas itu, siapa orang cerdas? Ya. Al-kayyis man dana nafsah lima amila lima badal maut. Ikut arahan Rasulullah yang mau menaklukkan hawa nafsunya, beramal untuk sesudah kematian. Atau kemungkinan yang kedua, mungkin dia bukan karena itu sebabnya, ada sebab yang lain kata Imam Ghazali. Kalau orang nggak mau ikut Nabi Muhammad, sebabnya yang kedua apa? Kufrun khafi. Kufrun khafi, ada benih kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Ada sifat kekafiran tapi halus. Kok begitu, Bib? Ya mungkin dia nggak percaya sama Nabi Muhammad. Rasulullah bilang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh pahalanya seperti ini. Kok ente nggak mau? Satu di antara 2 hal. Kalau imma ente bodoh, nggak mau dapat segitu besarnya kebaikan. Wa imma yang kedua, ente kurang percaya sama Rasulullah SAW. Antara 2 udah orang kalau nggak mau ikut Rasulullah. Ini Imam Ghazali, kelasnya beda sama kita. Sekali ngeluarin omongan nampar banget itu ya. Nampar nggak? Nampar banget. Buat kita, pelajaran buat kita, ya Allah. Mendingan yang mana kira-kira? Kufrun khafi atau jahlun jali? Jangan dua-duanya kalau bisa. Jangan dua-duanya. Masa ente pengen jadi orang bodoh? Jangan dong. Itu beliau katakan dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Kemudian hikmah berikutnya, manfaat mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW adalah ya, tadi itu termasuk suri tauladan ya, untuk kita jadikan beliau sebagai suri tauladan begitu. Hikmah berikutnya yang ketujuh adalah untuk mempermudah kita memahami Al-Quran dan juga ilmu syariat. Untuk mempermudah kita faham Al-Quran dan faham ilmu syariat. Al-Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, sirah nabawiyah itu akidah, ada fikih, ada ya, tauhid termasuk akidah, ada ilmu tazkiyatun nafs, akhlak atau suluk atau tasawuf ada di situ, ilmu tafsir ada di situ, ilmu hadis ada di situ. Nanti mau belajar ilmu apa lagi? Bahasa Arab ada di situ, ilmu politik ada di situ, tambahan situ. Ente mau cari ilmu apa di sirah nabawiyah? Ada semua di situ. Kalau ente belajar sejarah Nabi, ente nanti bakal banyak terbuka. Oh, ayat ini turun pas kejadian anu. Oh, hadis ini diucapin waktu kejadian ini, begitu. Memudahkan antum memahami arah syariat, arah ayat, arah hadis, sebab-sebab turun dan lain sebagainya. Fikih, ilmu suluk dan lain sebagainya. Begitu ya. Kemudian yang ke-8 sebelum terakhir. Yang ke-8 adalah salah satu manfaat tujuan belajar sirah nabawiyah supaya seorang muslim, ya ini yang terakhir, supaya seorang muslim apapun latar belakang dia, baik dia seorang ustadz, seorang guru, seorang da'i, seorang politikus, seorang ekonomi, seorang pengusaha, seorang kepala negara, pejabat, penguasa yang muslim, supaya mereka yang muslim itu punya wawasan, punya bekal, punya modal untuk gambaran
bagaimana membangun kebudayaan Islam yang benar, bagaimana membangun sebuah peradaban di tengah masyarakat yang barometernya adalah sejarah Nabi Muhammad. Karena kehidupan orang paling sukses menjadi pemimpin adalah Rasulullah. Kehidupan yang paling nikmat adalah kehidupan di masa Nabi Muhammad. Jadi kalau nggak bisa ngikut seperti Nabi Muhammad, barometernya nggak mungkin kehidupan itu akan enak begitu. Wa zamanin anta hakimuhu zalama fihi minal iwaji. Bayangin kalau di zamannya Habib Ali Al-Habsyi, di zamannya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ketika beliau meninggal, sebagian ulama mengatakan, saya baru sadar kalau saya di dunia, saya baru sadar kalau saya ini ternyata berada di dunia setelah wafatnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kok gitu ya Syekh? Kenapa? Soalnya selama ada beliau, anda ngerasa kayak di sorga, nikmat hidup itu. Begitu beliau meninggal, anda baru sadar, oh anda ternyata di dunia. Gimana sahabat yang hidup bersama Rasulullah SAW? Semua masalah dikasih solusi. Ya, sampai-sampai ada sahabat yang ketika mendengar wafatnya Nabi Muhammad, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, butakan mata saya nggak mau ngelihat orang lagi setelah Nabi Muhammad wafat. Udah nggak ada enaknya lagi. Apa enaknya mata ini memandang orang setelah Nabi Muhammad? Saking nikmatnya kehidupan di masa Rasulullah. Sampai ada seorang sahabat yang datang, ya Rasulullah, kami kalau sedang duduk bersama engkau, kami seperti melihat surga dan neraka, sehingga iman kami selalu bertambah. Tapi ketika kami berpisah dari engkau, kami sibuk lagi dengan urusan dunia. Saking nikmatnya begitu. Jadi sirah nabawiyah ini barometer. Kalau kita mau ngambil keputusan, lihat, oh, pernah gak ada kejadian yang mirip sama dulu Rasulullah kayak begini? Ya, dan itu akan diilhamkan oleh Allah kepada orang-orang yang punya sejarah Nabi, punya wawasan sejarah Nabi Muhammad SAW. Nabi itu begini, Nabi itu begini, Nabi itu begini, begitu. Ya, dan ada banyak hikmah lagi yang lainnya yang mungkin kita belum sadari, orang yang belajar sejarah Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan sejarah Nabi Muhammad SAW yang akan datang. Nanti kita akan bahas tentang kenapa Nabi Muhammad diutus di tengah bangsa Arab. Itu kita akan bahas hikmah, rahasia ilahi. Apa hikmah dibalik dibangkitkannya Rasulullah, dilantiknya Rasulullah, bangkitnya Islam di tengah bangsa Arab di kota Mekkah dan Madinah pada saat itu. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ala hadhihi Allah subhanahu wa ta'ala yarzuqna min ladun mashrab safi ahni wa barik lana fi ma wa yafaqihna wa ladun wa hadratin Fatiha.